Oke, jadi dikarenakan cukup banyak dari kalian yang meminta gue untuk membuat video pembahasan dari kartun Inside Job, jadi ya mungkin sekarang gue bakal membuat pembahasannya. Tapi di sini gue hanya ingin memberikan tanggapan gue atau semacam review gitulah mengenai serial baru ini. Soalnya karena belakangan ini gue lagi sibuk parah dan juga cukup banyak pressure, jadi gue masih belum sempat untuk membuat alur ceritanya. Jadi sebagai gantinya, gue bakal membuat video ini sementara. So, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. So, Inside Job. Pada saat pertama kali diumumkan, sudah banyak orang yang menunggu kedatangan kartun ini. Tentu faktor utama yang mendorong hype dari Inside Job adalah kehadiran orang ini dalam proses pembuatannya. Yes, siapa lagi kalau bukan Alex Hirsch. Kalau kalian pecinta kartun, harusnya kalian udah tahu banget ini orang siapa. Sejak terakhir kali mahakaryanya selesai, banyak fans yang menunggu manuver dari Alex Hirsch. Apakah ia akan kembali membuat serial baru atau melanjutkan cerita Gravity Falls? Yang padahal ia sudah mengatakan berkali-kali kalau ia tidak memiliki niatan untuk melanjutkan ceritanya. Lalu pada tahun 2018 atau lebih tepatnya 2 tahun sejak Gravity Falls tamat, diumumkan kalau Alex Hirsch telah bekerja sama dengan layanan streaming Netflix untuk membuat serial kartun dewasa. Tentu kabar ini membuat banyak fans menjadi excited. Belum lagi kalau misalnya kita melihat dari sejarah bagaimana ia membuat karyanya. Gravity Falls merupakan sebuah serial kartun yang ditunjukkan untuk anak-anak, namun memiliki nuansa yang dewasa dan juga gelap. Dengan konsep yang seperti ini, ia sudah dapat membuat mahakarya yang disenangi oleh jutaan orang di seluruh dunia. Lalu bagaimana jadinya kalau misalnya Alex Hirsch membuat animasi yang pure dewasa? Tentu ini bakal memberikan sebuah kebebasan baginya dalam membuat cerita. Hingga akhirnya pada tahun 2019, diumumkan bahwa Netflix akan merilis serial animasi dewasa yang berjudul Inside Job. Serial kartun ini sebenarnya dibuat oleh Sayan Takeuchi, dan untuk Alex sendiri, ia ditempatkan di bagian eksekutif produser. Meskipun begitu, hal ini tetap membuat banyak fans cukup hype dengan kartun ini. Belum lagi kalau misalnya kita melihat background dari Sayan Takeuchi, yang mana ia sendiri juga pernah ikut andil dalam pembuatan serial Gravity Falls. Dengan semua info ini, pastinya beberapa fans mengira kalau Inside Job bakal memiliki koneksi dengan Gravity Falls. Well, unfortunately, it did not. Inside Job merupakan serial standalone. Alex sempat membuat tweet yang memberitahu kalau Inside Job tidak memiliki koneksi sama sekali dengan Gravity Falls. Ia mengingat perbedaan rumah produksi dari kedua serial ini membuat jalur koneksi antara keduanya menjadi sangat mustahil. Tapi buat gue itu bukanlah masalah yang besar. Selama Alex dan Sayon dapat membuat kartun yang memiliki kualitas seperti yang kita harapkan, well, itu sebenarnya sudah sangat bagus. You know what? Fuck it. Let's drink some margaritas. Oke, sebelumnya gue udah menjelaskan background dari kartun ini, sekarang kita masuk aja ke dalam inti kartunnya. So, Inside Job, sebuah kartun yang bercerita tentang keseharian di sebuah organisasi yang dipimpin oleh semacam elit global. Organisasi ini bernama Cognito Inc. Dan tujuan dibuatnya organisasi ini adalah untuk membentuk dan mengatur tatanan dunia agar bisa sesuai dengan harapan sekelompok orang atas yang bernama Shadow Council. Dalam organisasi tersebut, terdapat seorang wanita parubaya yang bernama Regan Ridley, seorang wanita workaholic yang memiliki ambisi besar untuk bisa menjadi manajer di tempat ia bekerja. Namun sebelum hal itu bisa terwujud, Regan harus menunjukkan kepada bosnya saat ini kalau ia memiliki kemampuan untuk menggantikan posisinya. Sebuah premis yang sangat menarik dan sangat kebetulan cukup relate dengan keadaan saat ini. Karena ya seperti yang kita tahu lah, gara-gara pandemi ini banyak orang yang berpikir kalau misalnya elit global itu benar ada. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya, buat gue perilisan serial Inside Job bisa dibilang cukup tepat namun sekaligus agak berisiko. Untungnya mereka nggak memasukkan unsur pandemi ke dalam ceritanya. Karena ya kalau misalnya andekan mereka memasukin, gue takutnya pasti bakal ada orang yang tersinggung. Apalagi ya kita tahu sendirilah orang zaman sekarang tuh gimana. So dengan premis ini, beberapa orang menganggap kalau serial ini memiliki vibe yang hampir mirip dengan kartun Rick and Morty. Tapi setelah gue menonton seluruh episodenya, gue justru merasakan kalau kartun ini memiliki vibe yang hampir mirip dengan kartun American Dad. Hal ini tentu dikarenakan kedua kartun ini mengisahkan kehidupan di semacam organisasi besar. Kalau American Dad itu di CIA, untuk Inside Job di Cognito Inc. Ya meski berbeda kelas, tapi ya intinya sama-sama perusahaan besar. Dan juga kalau misalnya Rick and Morty itu lebih ke petualangan dan sains fiksi, sementara Inside Job itu lebih ke sitcom dengan tambahan politik serta sains fiksi. Meskipun begitu, kartun ini sebenarnya terasa cukup fresh dan original. Lalu untuk main karakter sendiri, gue suka banget dengan Regan. Hal yang membuat Regan sangat menarik adalah ia menggambarkan seorang wanita ambisius yang apa adanya. Gue sangat suka dengan desain karakternya yang terkesan minimalis namun sangat menarik. Untuk kepribadiannya sendiri, seperti yang udah gue bilang, dia merupakan wanita yang ambisius dan berusaha keras untuk menggapai impiannya.
Tapi itu semua terhalang dengan berbagai masalah seperti hubungannya dengan kedua orang tuanya, serta dengan rekan kerjanya. Dikarenakan hal inilah, terkadang ia suka mengalami kesulitan dalam mengambil suatu tindakan. Maka dari itu, datanglah karakter yang bernama Brad. Awalnya gue mengira kalau misalnya dia tuh bakal menjadi karakter yang cukup annoying. Tapi seiring berjalan cerita, kehadiran Brad sendiri bertujuan untuk menjadi moral compass bagi Regan. Gue sangat suka dengan chemistry yang dibangun antara kedua karakter ini. Kayak sebuah paket lengkap aja gitu. Mereka berdua dapat menutupi kekurangan mereka masing-masing. Gue gak peduli apakah kedepannya mereka bakal memiliki hubungan yang romantis, tapi selama chemistry yang dibangun masih bisa dinikmati dan gak terkesan memaksa, well, gue fine-fine aja. Di balik bagusnya premis dan juga penggambaran karakter utamanya, serial ini justru mengalami masalah di bagian karakter sampingan. Tentu yang paling gue utamakan adalah rekan kerjanya Regan. Di awal-awal episode, gue beneran gak peduli banget sama mereka semua. Bahkan gue sendiri hampir nggak inget gitu mereka tuh siapa aja. Palingan yang selalu gue inget itu adalah karakter Glenn, karena ya selain desainnya yang paling beda, dia juga disuarakan oleh John DiMaggio, aka voice actor dari karakter Jake di Adventure Time. Honey, your face. Yeah, I know! You love my beautiful face so much, you'll just sleep with anyone who has it! Untuk sisanya, gue beneran hampir kagak inget sama sekali. Bahkan terkadang terasa kurang menarik aja. Kayak gadis kulit hitam ini yang bernama Gigi, ya dia ini semacam modelan gadis sosialita lah yang suka dengan gosip dan gibah sebagainya. Lalu ada Magic Mike, yaitu seorang atau seekor jamur yang berasal dari Hollow Earth. Yes, mereka menggunakan konsep yang sama seperti Monsterverse. Dia ini mengingatkan gue dengan Roger dari American Dad. Dan by the way, dia sendiri disuarakan oleh Brad Gelman, yaitu orang yang memerankan karakter Murray Bauman dari serial Stranger Things. Itulah kenapa ia terkesan agak menjengkelkan dan bahkan sewaktu-waktu ia bisa menjadi sangat brengsek. Right here. That's for throwing me off a cliff, you little bastard! Dan yang terakhir adalah Dr. Andre, yang mana dia adalah karakter yang paling minim dan gak begitu terlihat dari semua rekan kerjanya Regan. Yang gue ingat dari dia adalah dia itu semacam dokter yang suka kecanduan dengan obat-obatan dan juga seks. Meskipun begitu, seiring berjalan waktu, kehadiran mereka menjadi semakin penting dalam ceritanya, bahkan di final seriesnya sendiri mereka menjadi cukup bersinar. Karakter sampingan lain yang gue ingat adalah robot presiden yang dibuat oleh Regan, yang mana ia memiliki niat untuk membunuh seluruh umat manusia. Ya kayak mirip Ultron lah, hanya saja versi disabilitasnya. Meskipun begitu, gue sebenarnya sangat suka dengan karakter ini. Keeping you alive to study you, not start World War III. How dare you deny me the genocide I deserve? I'm the most advanced being ever created! Lalu karakter sampingan yang gue suka berikutnya adalah Mothman. Sebenarnya hal yang membuat gue suka dari dia adalah cuman dari aksen bicaranya aja gitu. Hi everyone, welcome to Inhuman Resources. I'm Mr. Mothman. I'm a Mothman. Lalu ada bosnya Regan yang namanya kalau nggak salah JR. Gue sendiri nggak begitu menemukan hal yang menarik dari dia. Dan yang terakhir adalah ayahnya Regan, yang mana ia merupakan tipikal ayah yang brengsek. Ya you know lah, kartun-kartun dewasa biasanya tuh suka memiliki ayah yang begitulah sifatnya gitu, agar anak perempuannya bisa memiliki daddy issue dan bisa dijadikan lelucon. Buat gue rasa ini agak terlalu overuse banget sih. Kayak apa ya, udah capek aja gitu trope ini digunakan berkali-kali. Dan gue juga melihat banyak orang yang membandingkan ayahnya Regan itu dengan Rick Sanchez dari Rick and Morty. Sebenarnya ini bisa menjadi pembahasan yang menarik, tapi ya karena durasi. Lalu masalah berikutnya adalah mengenai joke atau lelucon. Buat gue semua joke yang ada di serial ini kerasa kurang banget. Bahkan gue inget gue ketawa itu cuma 3 kali doang dari seluruh episode yang udah gue tonton. Mereka terkadang mengandalkan lelucon slapstick dengan menggunakan reference dari berbagai media dan juga pop culture. Namun sayangnya eksekusinya kurang begitu bagus. Tapi untungnya semua ini diselamatkan oleh ceritanya sendiri. Memang harus gue akui di awal-awal episode, ceritanya sendiri terkesan agak membosankan dan bahkan gue hampir berhenti nonton kartun ini. Tapi semua berubah di atas episode 5. Dan puncaknya adalah di episode 9 dan 10, atau lebih tepatnya final season dari serial ini. Sebuah konklusi akhir season yang sangatlah bagus. Gue bahkan bisa katakan akhir seasonnya sendiri memiliki vibe yang hampir sama besar dengan akhir season di Rick and Morty. Kesimpulannya, Inside Job merupakan sebuah serial kartun yang sangat bagus. Kartun ini sangat cocok buat kalian yang suka dengan berbagai teori konspirasi, karena hampir semua teori yang ada di dunia nyata itu dimasukkan ke dalam kartun ini. Meskipun joke dan leluconnya suka nggak begitu ngena, namun gue cukup terhibur dengan berbagai reference dari teori konspirasi yang ada di dunia nyata. Kayak contohnya di episode ketiga, di mana mereka mengambil reference dari teori mengenai orang-orang elit merupakan manusia reptil. Taylor Swift? And the song Bad Blood was about how I drink blood out of my Grammys. Mereka memiliki karakter utama yang sangat menarik dan terkadang bisa membuat kita merasa simpati kepadanya.
Meskipun di awal-awal episode, karakter sampingannya nggak begitu berperan besar. Tapi seiring berjalan cerita, mereka mulai menunjukkan jati dirinya dan membuat mereka akhirnya bisa menarik perhatian para penonton. Buat gua, Inside Job merupakan sebuah serial kartun dewasa yang cukup fresh. Ini cocok banget buat kalian yang nggak begitu suka dengan hal-hal yang terlalu edgy, yang biasanya tuh selalu muncul di kartun dewasa. Inside Job lebih ke arah seperti Close Enough, di mana isi kontennya memang diperuntukkan untuk orang dewasa. Namun mereka tidak berusaha untuk terlihat edgy dan push the boundary. So, kalau misalnya gue harus berikan rating, maka gue bakal berikan 8,5 dari per 10. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai kartun Inside Job di kolom komentar. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.